glukosa hepatik dan meningkatkan penyerapan glukosa perifer termasuk obat otot rangka. Mekanisme kerja biguanida. Meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel sehingga menurunkan glukosa darah dan dapat menghambat absorpsi glukosa dari usus pada keadaan setelah makan. Diberikan secara oral dan dapat mencapai kadar puncak dalam darah setelah 2 jam dan diekskresikan dalam keadaan utuh dengan waktu paruh 2-5 jam. Contoh obat dari golongan ini adalah metformin, rosiglitazone. Salah itu, salah. Biguanida kok rosiglitazone, dioglitazone itu golongan thiazolidinedion, bukan golongan biguanida. Golongan biguanida itu ya metformin itu, diralat ya. Ya Pak, baik Pak. Golongan obat biguanida. Satu-satunya golongan biguanida yang masih dipergunakan sebagai obat hipoglikemik oral adalah metformin, yang bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot. Obat ini dapat memperbaiki uptake glukosa sampai sebesar 10-40%, menurunkan produksi glukosa hati dengan jalan mengurangi glycogenolisis dan gluconeogenesis. Metformin merupakan obat hipoglikemik utama untuk penderita DM tipe 2 pada anak-anak dan remaja serta sesuai untuk pasien yang kelebihan berat badan. Obat ini sebaiknya tidak digunakan oleh pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Penggunaan pada penderita lanjut usia dapat menyebabkan terjadinya asidosis. Asidosis apa yang terjadi? Kalau penderita menggunakan metformin ini asidosis apa? Kenapa bisa terjadi asidosis laktat pada penggunaan metformin? Asidosis laktat. Karena metformin mampu menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar. Kenapa dia kok bisa membentuk asam laktat? Sudah pernah saya jelaskan toh gambarnya itu dulu. Oke, lanjut dulu. Contoh sediaan metformin. Metformin generik, metformin Benofarma, Bestat atau Yekatria, Diabek atau Kombipar, Erapak atau Guardian, Formel atau Alparma, Lewati aja itu. Intinya metformin itu. Dosis dan cara pemberian biguanida. Metformin lepas cepat 500 mg 2 kali sehari digunakan bersama makan. Untuk mengurangi efek samping pada saluran cerna, metformin dapat ditingkatkan 500 mg setiap minggu sampai target glikemik atau 2000 mg per hari dicapai. Metformin 850 mg diberikan sekali sehari dan ditingkatkan setiap 1-2 minggu menuju dosis maksimum yaitu 850 mg 3 kali sehari. Tersedia sediaan extended release untuk membantu meminimalkan efek samping pada saluran cerna. Extended release. Ulangi. Extended release. Tersedia sediaan extended release untuk membantu meminimalkan efek samping pada saluran cerna.
Efek samping biguanida. Efek samping yang paling umum adalah ketidaknyamanan perut, sakit perut, diare, dan anoreksia. Efek ini dapat diminimalkan dengan mentitrasi dosis perlahan dan mengkonsumsi bersamaan dengan makan. Extended release metformin atau glucopig XR dapat mengurangi efek samping gastrointestinal. Asidosis laktat jarang terjadi dan dapat diminimalkan dengan menghindari penggunaan pada pasien dengan infisiensi ginjal atau kreatinin serum 1,4 mg per dl atau lebih. Lebih dari sama dengan 124 mol per L pada wanita dan 1,5 mg per dl atau lebih dari sama dengan 133 mol per L pada laki-laki. Gagal jantung kongesif atau kondisi predisposisi di hipoksemia atau asidosis laktat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan. Oke, tadi efek samping salah satunya adalah bisa menyebabkan apa? Terjadinya apa? Apa? Asidosis laktat ya. Asidosis laktat. Nah, asidosis laktat itu karena si metformin ini bekerja dengan cara memaksimalkan penggunaan glukosa perifer ya, memaksimalkan penggunaan Udah kelihatan? Kelihatan belum? Belum, Pak. Jadi si biguanid ya, si biguanid itu apa? Obatnya? Apa? Obatnya apa tadi? Ya, si metformin. Ya, intinya si metformin itu dia akan meningkatkan apa? Sensitivitas reseptor insulin ya. Sensitivitas, meningkatkan sensitivitas. Ya. Screen-nya punya Pak Syam belum terlihat. Tadi katanya udah terlihat, gitu. Udah kelihatan. Udah, Pak. Si biguanida contohnya kan, nah, biguanida contohnya si metformin kan. Ya, metformin tadi mekanisme utamanya apa? Meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi kalau sensitivitas reseptor insulin itu ditingkatkan, maka kerja insulin gimana? Kerja insulin otomatis tinggi ya, naik. Ya, jadi si metformin tadi dia akan meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Kalau sensitivitas reseptor insulin itu bagus, maka kinerja insulin akan bagus juga atau tinggi, sehingga kalau kinerja insulin bagus, maka glukosanya akan apa gimana? Turun. Itu salah satu kerja dari si metformin. Nah, mekanisme selanjutnya si metformin kerjanya dengan memanfaatkan penggunaan glukosa perifer. Jadi glukosa ya, itu akan dirubah menjadi asam pirufat.
asam pirufat. Ya, kemudian akan dirubah menjadi asam laktat. Asam laktat. Nah, dari proses ini dia akan menghasilkan sebuah ATP. Proses ini akan menghasilkan sebuah namanya ATP. ATP atau energi ya. Nah, ATP itu kan dibutuhkan ya oleh tubuh. Orang pasien DM juga dibutuhkan. Kenapa ATP dibutuhkan? Karena pada pasien DM itu gula kan tingginya hanya di pembuluh darah, bukan di sel. Sehingga dia sebetulnya gula darahnya tinggi, tapi ATP-nya kekurangan atau kekurangan energi. Makanya pasien DM itu lemes. Nah, si metformin itu dia akan menggunakan penggunaan glukosa tadi yang ada di perifer di dalam pembuluh darah ya, akan dirubah menjadi energi ATP. Cuma dia akan menghasilkan beberapa produk, yaitu seperti asam pirufat sama asam laktat. Nah, ini yang tidak kita harapkan kan produk sampingannya itu sebetulnya. Produk sampingannya berupa asam laktatnya ini yang akan menumpuk. Ya, asam laktatnya akan tinggi kan di dalam tubuh. Kalau asam laktatnya tinggi, maka dia akan terjadi yang namanya asidosis laktat. Asidosis laktat. Asidosis laktat ya terjadi ya karena itu ya, karena proses pemecahan glukosa menjadi ATP menghasilkan beberapa produk sampingan berupa asam pirufat dan juga asam laktat. Nah, asam laktatnya ini lama-lama menumpuk menyebabkan dia terjadi asidosis laktat. Sangat berisiko pada kasus seperti apa? Pada kasus pasien gangguan ginjal atau gagal ginjal ya. Pada pasien-pasien dengan gagal ginjal ya, dengan gagal ginjal maka resiko terjadinya asidosis laktat ini akan semakin besar. Oleh karena itu metformin itu tidak terlalu direkomendasikan, tidak boleh digunakan, tidak direkomendasikan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal ya. Ya, jadi mekanisme kerjanya dia meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin sehingga kerja insulin itu bagus. Kalau kerja insulin bagus maka dia akan kerjanya untuk memasukkan glukosa di dalam sel akan bagus, maka kadar glukosa di dalam darah akan turun. Selain itu metformin punya mekanisme akan menggunakan glukosa di perifer secara maksimal atau mengoptimalkan penggunaan glukosa perifer. Nah, di mana glukosa itu akan dirubah menjadi asam pirufat, dirubah lagi menjadi produk sampingannya asam laktat untuk menghasilkan ATP. ATP dibutuhkan sebagai sumber energi, tapi produk sampingannya berupa asam laktat itu yang akan lama-lama menumpuk ya. Asam laktatnya yang lama-lama menumpuk itu akan menyebabkan asidosis laktat. Asidosis laktat ini akan berbahaya dan bisa jadi menyebabkan kematian kepada pasien. Nah, proses pembentukan asidosis laktat itu akan dipercepat atau diperparah pada kasus-kasus pasien yang menderita gagal ginjal, sehingga metformin ini tidak direkomendasikan pada pasien-pasien yang mengalami CKD atau gagal ginjal. Oke, sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Hah? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang akan saya keluarkan di ujian, saya keluarkan di ujian mekanisme ya. Jadi mekanisme kerja contoh obat biguanida. Siapa contoh obat biguanida? Metformin. Oke, metformin. Kemudian bagaimana kerja biguanida itu akan saya keluarkan di ujian ya. Jelas, sudah jelas. Nah, kemudian apa efek samping biguanida yang mungkin terjadi dan pada pasien seperti apa dia tidak boleh digunakan. Nah, itu yang akan saya keluarkan ya. Jadi pada pasien gagal ginjal, kenapa pada pasien gagal ginjal kok nggak boleh digunakan? Oh iya, karena si metformin akan menyebabkan terjadinya asidosis laktat yang akan memperburuk kondisi asidosis metabolik yang diderita pasien-pasien gagal ginjal. Jadi asidosis laktat pada pasien gagal ginjal ini akan memperparah kondisi asidosis metabolik yang diderita ya. Pasien ginjal itu dia juga memungkinkan punya penyakit asidosis metabolik. Asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik itu
pH-nya rendah banget pasiennya. Ya, pH darahnya rendah banget ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian pasien gagal ginjal itu asidosis metabolik. Kalau dia makan metformin, ya ketambahan asidosis laktat, karena penumpukan asam laktat, asidosis, ketemu asidosis ya, sehingga dia akan memperburuk kondisi asidosis ya. pH darahnya semakin asam lagi, semakin asidosis dia. Nah, sehingga pada pasien gagal ginjal nggak boleh dia pakai metformin ya. Ya, jadi kenapa? Karena si metformin bisa menyebabkan penumpukan asam laktat. Terjadilah asidosis laktat di sana. Kok bisa ya? Karena metformin bekerja dengan cara mengoptimalkan pemecahan glukosa darah perifer, di mana glukosa akan dirubah menjadi ATP dengan menghasilkan produk sampingan berupa asam pirufat dan asam laktat. Asam laktat akan menumpuk dan akan menyebabkan asidosis laktat. Asidosis laktat ini akan memperparah kondisi asidosis metabolik yang diderita pasien gangguan ginjal atau gagal ginjal, sehingga kondisi asidosis metaboliknya pasien gagal ginjal akan semakin parah. Nah, ini yang bisa menyebabkan nanti kematian. Ya, sampai sini sudah paham? Paham. Gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, sudah paham ya, sudah ya, cukup. Untuk biguanida, minggu depan berarti kita bergerak ke thiazolidindion ya. Thiazolidindion dan alpha glucosidase inhibitor. Jadi ada dua obat ya. Minggu depan alpha glucosidase inhibitor dan thiazolidindion. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya rasa cukup ya. Ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Dipelajari lagi ya nanti.